Nah, itu disurvei, sebarkan bagaimana opini mereka. Dari situlah nanti kalian lakukan kualitatif dan kuantitatif. Kan akan dapat pernyataan secara kualitatif. Nah, itulah yang dianalisis. Hasil survei tadi, hasil analisis ini juga bisa menjadi latar belakang untuk mendukung masalah yang kalian angkat. Gitu. Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu, dari sekian banyak 62 orang ini yang join berapa tadi ya? Tadi masih sekitar 48. Ada nggak di kelas Ibu ini mahasiswa yang belum mendapatkan topik? Silakan. Halo? Apakah ada yang belum mendapat pembimbing? Saya, Bu. Oh, Mas Reki ya? Mas Reki atau Mas Saya. Putra ini? Kamu minatnya kemana, Mas? Bidang minatnya apa? Kalau bidang minatnya itu bisa ditelusuri dari mata kuliah pilihan yang kemarin diambil. Nah, misalnya kalau di sistem cerdas, kalian bisa melihat dosen-dosennya seperti Bu Dewi Pramudi Ismi, Bu Dwi Normawati, Bu Ninda, Bu Seraton, Pak Jihad, Pak Ahmad Azari, Pak Murinto, Bu Dewi Soyus, itu di bidang sistem cerdas, termasuk saya gitu. Tapi karena saya dan Bu Dewi Soyus itu sedang studi, kami hanya bisa membimbing maksimal 6. Kemudian nanti kalau kalian yang punya bidang minatnya di rekayasa perangkat lunak dan data, itu bisa mengambil Bu Murin, Pak Ali Tarmuji, Pak Taufik, Pak Rusdi, Pak Ardi Pujianta. Kalau spesifik lagi nanti Bu Arfiani, Bu Ika, sama Bu Lisna. Nah, kalau spesifik lagi ke keamanan informasi atau forensik, nanti bisa ke Pak Eko, Bu Nur, Pak Muslihudin, Pak Nuril. Nah, itu bisa kalian temui dosen tersebut di Japri untuk mengkonsultasikan judul. Nah, jadi kalian ketika sudah mengambil mata kuliah Metopen, Ibu mengharapkan mahasiswa harus proaktif berkonsultasi dengan pembimbing masing-masing. Bisa di Japri melalui online, kalau dosen tertentu inginnya offline, ya berarti nanti menyesuaikan jadwalnya tadi. Nah, ini perlu ya dikomunikasikan. Karena nanti kalian sebagai dosen dan mahasiswa di dalam suatu riset, itu harus saling sesuai ya, agar dapat chemistry-nya. Kalau kalian sudah bertentangan dengan dosen pembimbing, Ibu merasa kalian tidak akan nyaman nanti untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Sehingga nanti bisa ke prodi atau ke koordinator, konsultasi, saya nggak cocok dengan dosen ini, begini-begini. Nah, Anda boleh konsultasi. Itu yang Ibu sarankan. Nah, inilah tadi aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam suatu riset. Nah, karena kalian masih belajar riset untuk S1 ataupun vokasi, maka boleh studi kasus yang kalian teliti itu sama, tapi metodenya berbeda itu boleh. Ya, itu boleh. Oke, misalnya gini, tadi kan penelitian dasar. Nah, jadi untuk mahasiswa S1 atau vokasi D4, D3 gitu ya, penelitiannya itu adalah penelitian dasar. Jadi kalian tuh baru belajar riset. Makanya tidak boleh di dalam penelitian kalian itu harus mencari yang namanya novelty, itu nggak boleh.
Kenapa? Karena bukan mahasiswa S1. Jadi hanya penelitian kalian tuh berbasis kepada studi kasus. Oh, penggunaan naib Bayes untuk merekomendasikan produk, misalnya ya. Nah, itu penelitian dasar. Bisa jadi sudah ada orang yang rekomendasi produk dengan menggunakan metode KNN misalnya atau random forest. Tapi Anda menggunakannya pakai apa ya, naib Bayes. Nah, itu yang digali. Kenapa Anda mau mencoba dengan naib Bayes? Nah, dicari ya apa kelebihan dan keunggulan naib Bayes dibandingkan penelitian sebelumnya yang menggunakan KNN tadi gitu. Sehingga Anda punya alasan produknya sama tapi bisa jadi parameter atau kriteria atau variabel penentunya itu Anda tambah gitu. Nah, yang tidak boleh dilakukan adalah kalian hanya mengambil data dari paper-paper orang. Itu tidak boleh dilakukan. Ya. Bu, saya menggunakan data publik. Oke, misalnya kalian mendapat datanya itu dari kaggle.com. Misalnya ya, kalian pakai dari itu. Boleh. Tetapi nanti uji datanya, kalau bisa Anda ambil sampling data. Disitulah Anda belajar bagaimana cara mengoleksi data, cara mengumpulkan data, gitu. Jadi metodologinya itu dapat. Karena metodologi dalam penelitian informatika itu bagaimana melakukan kajian pustaka atau literatur tadi, mengkoleksi data, mengolah data dan menganalisis, lalu mendesain, lalu implementasi, lalu nanti menguji dan menyimpulkan. Nah, itu tahapan dalam sebuah riset secara umum. Nah, kalau penelitian terapan ini lebih nanti kalau penelitian-penelitian yang ada mitra dan itu untuk bukan S1 gitu ya. Nah, siapa nih yang membutuhkan riset? Tentu banyak. Bisa Anda, bisa para peneliti, bisa juga hasil riset itu dibutuhkan oleh masyarakat atau hanya sekumpulan orang-orang pengambil keputusan tertentu. Nah, jadi siapa yang membutuhkan riset ini, penelitian yang akan Anda usulkan, inilah yang kalian kaji. Kayaknya mulai aja kali ya. Contoh, kalian nanti ingin membuat sebuah sistem. Sistem pengambilan keputusan penilaian kinerja karyawan pada pada Bank Mandiri misalnya ya. Sebelumnya kalian ingin melakukan penilaian kerja dengan Bank Mandiri. Nah, untuk semua dengan menggunakan misalnya Anda pakai metode katakanlah KNN misalnya ya. Anda menggunakan KNN metode itu. Nah, harus dipastikan siapa yang nanti menggunakan sistem itu. Jadi berarti kan Anda mendefinisikan siapa yang membutuhkan riset Anda. Berapa untuk itulah yang menjadi fokus. Jadi kalau Anda membuat sistem, siapa yang memakai sistem? Kalau Anda membuat model, misalnya nih, kalian yang bidang minatnya ke machine learning atau ke sistem cerdas tadi, pasti kalian banyak yang membuat model. Ya, modelnya itu arsitekturnya hanya sampai model saja. Misalnya arsitekturnya nanti sampai modelnya random forest. Misalnya kalian hanya sampai situ. Maka siapa yang membutuhkan riset itu? Nggak bisa kalian menjadikan sasarannya adalah masyarakat. Karena kalau kalian pakainya random forest dan hanya model, itu hanya bisa dipakai oleh orang tertentu saja. Maka itu cocoknya untuk peneliti. Jadwalnya. Jadi di latar belakangnya jangan nulis masyarakat, kesulitan, ada perubahan lagi ya dari kapan. Manajer di Bank Mandiri itu kesulitan melakukan penilaian kinerja karyawan.